Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Adas Education. Topik pembahasan adalah pemanfaatan citra dari mata kuliah pengolahan citra. Di dalam video ini pembahasan meliputi metode Huffman, kedua metode Run Length Encoding atau RLE, dan ketiga ada instruksi program Octave atau MATLAB-nya ya. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan lebih lanjut, jangan lupa selalu memberikan dukungan subscribe, like, dan komennya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Pemanfaatan citra atau kompresi citra atau image compression tujuannya meminimalkan kebutuhan memori ya untuk merepresentasikan citra digital. Artinya apabila kita punya file gambar yang berukuran besar, kita kompresi menjadi berukuran kecil yang tersimpan di dalam sebuah memori. Nah, prinsip umumnya mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga memang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, pengkodean citra atau image encoding tidak selalu menghasilkan memori yang minimal. Ya, kadangkala objek tersebut ya memang harus dengan kapasitas yang maksimal yang minimal. Nah, pengkodean citra yang menghasilkan representasi memori yang lebih sedikit dari representasi aslinya dinamakan dengan pemanfaatan citra atau kompresi citra. Saya lanjutkan. Nah, ada dua proses utama ya dalam proses pemanfaatan citra atau kompresi citra. Satu, pemanfaatan citra ya atau image compression. Citra tidak mampat dikodekan dengan representasi yang meminimumkan kebutuhan memori. Artinya apabila sebuah objek gambar ya dalam sebuah file seperti JPG ya, PNG, BMP dan sebagainya, kita kompresi yang menjadi file yang minimum. Itu artinya. Yang kedua, pemanfaatan citra atau image decompression. Citra yang sudah dimanfaatkan harus dapat dikembalikan lagi, decoding menjadi representasi yang tidak manfaat. Artinya apabila file ya objek bentuk gambar seperti tadi JPG, PNG, BMP dan sebagainya yang sudah dikompres, itu kita kembalikan ya filenya itu dengan ukuran yang semula. Nah, itu kita namakan dengan pemanfaatan citra atau image decompression. Nah, aplikasi pemanfaatan citra ini pertama adalah pengiriman data ya, data transmission pada saluran komunikasi data, contohnya fax ya, video conferencing, download gambar ya, pengiriman gambar dari satelit, pengiriman gambar via telepon genggam. Nah, ini sangat berpengaruh nih pada saat kita mengirimkan data dari satu tempat ya ke tempat lain. Objek file yang kapasitas filenya besar itu mengakibatkan ya pengiriman menjadi lebih lambat. Maka biasanya dilakukan kompresi biar file itu menjadi lebih ringan pada saat diterima. Kedua, penyimpanan data nih, data storing atau storage ya di dalam media sekunder atau storage, contohnya basis data gambar, office automation, video CD ya. Nah, ini juga perlu ya, atau di tempat media penyimpanan seperti hard disk ya, apabila terlalu besar maka akan memakan media tempat tersebut. Nah, klasifikasi metode pemanfaatan ini ada dua ya. Metode Lossy selalu menghasilkan pemanfaatan yang tepat sama dengan citra semula. Contohnya metode Huffman ya. Kedua, metode Lossy menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang hampir sama dengan citra semula. Saya ulangi, klasifikasi metode pemanfaatan ada dua ya. Metode lossless selalu menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang tepat sama dengan citra semula. Contohnya dalam metode Huffman.
Metodologi menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang hampir sama dengan citra semula. Yang pertama ya, metode Huffman ya. Pada tahun 1952 David Huffman ini memperkenalkan algoritma kompresi ya, yang dinamakan Huffman coding ya. Metode ini memakai hampir semua karakteristik dari Shannon-Fano coding ya. Pada prinsipnya Huffman coding menggunakan pendekatan bottom up, artinya pendekatan dari bawah ke atas ya, dalam penyusunan binary tree atau pohon tree. Masih ingat ya, pohon yang isinya simpul dengan ruas ya. Ada root atau akar ya, berikutnya parent dan anak atau daun. Paling bawah itu ada daun. Kita kan algoritma Huffman ini dibuat oleh seorang mahasiswa MIT bernama David Huffman ya, merupakan salah satu metode paling lama ya, dan paling terkenal dalam kompresi teks ya. Berdasarkan pada landasan pikiran di atas serta hasil yang diperoleh dari metode Huffman, di mana teks hasil dikompresi yang diperoleh 100% sama dengan teks aslinya, maka akan diteliti sejauh mana metode Huffman dapat digunakan untuk kompresi data berupa citra ya. Nah, metode Huffman ya, berapa langkah dalam algoritmanya yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah urutkan nilai keabuan ya, berdasarkan frekuensi kemunculannya. Langkah kedua dari algoritma, gabung dua pohon yang frekuensi kemunculnya paling kecil ya. Yang ketiga, ulangi dua langkah di atas sampai tersisa satu pohon biner. Yang keempat ya, beri label 0 untuk pohon sisi kiri dan 1 untuk pohon sisi kanan. Kelima ya, telusuri barisan label sisi dari akar ke daun yang menyatakan kode Huffman. Yaitu langkah-langkah dalam metode Huffman. Saya langsung membahasnya studi kasus dengan menggunakan metode Huffman. Baik ya, ini contoh kasus daripada metode Huffman ya. Ini terdapat citra dengan representasi matriks sebagai berikut ya. Tiap piksel dikodekan dengan 8 bit warna ya. Di sini informasinya 100 100 100 100 100 ya, 100 200 200 200 100 250 100 200 100. Nah, akan dilakukan kompresi terhadap data citra, maka sesuai dengan metode Huffman algoritmanya kita bentuk dulu ya kemunculan frekuensinya. Di sini bentuk vektor dari data citra yang berupa matriks ya, kita bisa lihat. Nah, kita urutkan dulu ya, langkah pertama itu kita urutkan ya. Nah, di sini ya diurutkan dari 100 ya, berikutnya 200, berikutnya 250. Nah, maka kita jumlahkan pikselnya. Karena ini matriknya barisnya 3, kolomnya 5, maka rumusnya kan baris kali kolom ya, 3 kali 5 berarti 15, maka itu jadi jumlah pikselnya sama dengan 15 ya. Maka peluang kemunculan warna pada citra, kalau 100 itu peluangnya adalah 9/15. 9 itu dari mana? Karena jumlah 100 ini peluang kemunculannya sebanyak 9 kali. 200 peluang kemunculannya 4 kali ya. Berikutnya 250 peluang kemunculan 2 kali. Maka di sini 100 sama dengan 9/15, 200 sama dengan 4/15, 250 sama dengan 2/15. Nah, langkah kedua kita bentuk simpul pohon biner ya. Maka ada berapa simpul sih? Ya, ada 3 ya. Yaitu yang simpul 100 dengan peluangnya 9/15 ya, berikutnya 200 dengan peluang kemunculan 4/15, berikutnya 250 dengan peluang kemunculan 2/15. Nah, di langkah kedua ini juga maka kita gabungkan yang dua simpulnya itu nilainya terkecil ya. Nah, yaitu yang kita gabungkan adalah yang pertama ini kan simpul pertama adalah dari 100 ya, 250, 200. Nah, ini artinya urutannya ini 100 dengan peluang kemunculan 9/15 ya, yaitu berikutnya urutan kedua itu yaitu berikutnya 250 ya, 250 sampai 200. Nah, kita bisa lihat. Nah,
Di sini bahwa yang dua buah simpul yang nilai pulangnya terkecil itu digabung jadi satu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini simpul yang pertama akarnya itu 100, 250, 200. Nah, kita bisa lihat maka yang pertama ini posisi kiri. Posisi bagian kiri ini adalah simpul pertama 100 dengan peluangnya 9/15. Kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat lagi di sini ya. Gabungkan dua pohon yang frekuensi keputusannya paling kecil ya. Ulangi dua langkah di atasnya sampai tersisa satu pohon biner. Ya, beri label 0 untuk posisi kiri dan label 1 untuk posisi kanan. Telusuri barisan label sisi dari akar ke daun yang menyatakan kode Huffman. Paham ya sampai di sini? Nah, ini adalah yang kita mulai baca ya. Yang paling kita baca dari algoritma ini ya. Nah, oke. Paham ya sampai sini? Saya lanjutkan. Nah, di sini berarti kan kita sudah gabungkan, maka di sini adalah 100 dengan peluang 100 9/15. Nah, ini dia karena dia hanya satu ya, maka ini 0 nih. Ya, dia hanya 1, 0. Maka di sini karena hanya satu sisi, dia sudah mencapai level daun atau kode Huffman-nya ya, levelnya Huffman-nya ini. Yang berikutnya adalah kita bisa lihat yang kita gabungkan antara berikutnya adalah dari 250 sampai 200. Nah, kalau kita gabungkan berarti 6/15, peluangnya berarti 6 ya. Kan berarti 250 tadi 2, 204 berarti 6/15. Nah, kita bisa lihat lagi 250/200, maka kita bisa lihat maka yang ya peluangnya ya, kita lihat peluangnya lebih kecil ini ya, dia akan kita bisa lihat 250 sama dengan 2/15 ada di bagian kiri 0. Nah, kita bisa lihat lagi ini, lihat ya, kita bisa lihat ya, kemudian paling kecil ya, gak dua pohon frekuensi, ulangi dua langkah di atas sampai tersisa satu pohon biner ya. Nah, beri label 0 untuk posisi kiri dan label posisi kanan ya. Nah, kita bisa lihat 250 2/15, yang berikutnya 200 karena 4 ya, 200 yaitu 4/15. Berarti kita akan bentuk yang langkah berikutnya nih ya. Nah, pembentukannya ini pembentukan pohon biner Huffman sudah, maka kita bentuk adalah tabel kode Huffman itu sendiri ya. Dengan warna 100, peluang kemunculannya adalah 9/15, kode Huffman-nya itu adalah 0 karena dia posisinya kiri ya, karena dia hanya satu sisi ya, maka derajatnya ini berarti 0 ya. Berikutnya adalah 200 ya, 4/15, yaitu kita bisa lihat di sini ya, adalah nilainya 4/15 ya, 6. Berarti ini kan ini berarti si 111 ya, karena dia posisinya ke kanan, maka kalau kanan 1 kiri adalah 0, berarti 200 4/15 11 ya. Nah, kalau 250 ya 2/15, dia adalah dari 1 ke 0, berarti kode Huffman-nya 10. Oke. Nah, maka konversi datanya ya, dari konversi data 100 100 100 100 200 200 200 menjadi gimana? Nah, 100 ini adalah 0 ya, kita 0 gitu ya. Nah, paham ya sampai sini? 0. Berikutnya 100 kedua 0, berarti udah 0 ya, sampai dengan 9 kali ini kan kalau dihitung 9 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, berikutnya yang urutannya ada yang 200 ya. 200 itu 11, berarti kita hitung berapa kali, dia 4 kali ya, 1 2 3 4 ya. Nah, berikutnya yang 250 10 ya, 10 2 kali ya, 10 10. Nah, penyimpanan data pada cerita ukuran 5 kali 3 ya, kode Huffman data warna. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya. Kesimpulannya di sini adalah rasio kompresi dihitung dengan persamaan ya. Ukuran citra sebelum kompresi ya, 15 pixel dikali 8 bit ya, 15 berarti adalah 120 bit.
Berikutnya ini ya ukuran citra serta kompresi 9 kali 1 bit tadi, karena dia itu adalah 1 ya. Ini ya, 1 bit nih, 0 ini berarti 1 bit. Ini 2 bit, nih 2 bit. Ya, itu paham ya sampai sini. Nah, di sini 9 kali 1 bit, 4 kali 2 bit, 2 kali 2 bit ya, sama dengan 21 ya. Maka rasio kompresinya itu rasionya citra asli dikurangi hasil kompresi per citra asli dikali 100%. Nah, di sini di bawah saya tuliskan rasionya itu citra aslinya itu adalah 120 ya. Citra aslinya adalah 120 bit ya. Dikurang dari citra serta kompresi yaitu 21 bit ya. Per citra aslinya 120 bit kali 100 berarti 82,5%. Nah, keterangannya citra hasil ini ukurannya sebelum dikompresi, hasil kompresi ya. Ukuran sebelum dikompresi ya. Hasil kompresi ini ukuran hasil kompresi jika dilakukan dekompresi, citra yang diperoleh akan sama persis dengan citra awal ya. Lossless ya, ini yang citra awal ya. Kalau ini proses kode Huffman ini adalah untuk proses losslessnya ini ya. Oke, saya rasa itu bisa dipahami ya mengenai metode Huffman. Baik ya, untuk instruksi program daripada metode Huffman ini ya, di sini saya sudah tampilkan instruksi programnya ya. Ini ada reading image ya, baca filenya dulu ya. Di sini image zebra JPG saya tampilkan, objeknya adalah binatang zebra ya. Figur insole-nya ya, IRGB gray-nya ya. Berikutnya MN size I ya. Ini untuk ukuran daripada gambarnya itu ya, baris dan kolom ukuran size-nya ya. Total count-nya berapa sesuai dengan algoritma tadi ya, M dikali N. Nah, berikutnya variabel yang digunakan ya untuk menemukan peluang probability-nya yaitu count ya. CNT sama dengan 1 fungsinya ya, sigmanya ini dan dari 0 ya. Berikutnya dia akan melakukan perhitungan probability ya. Perhitungan kumulatif dari probability-nya itu yaitu for I sama dengan 0 ya sampai dengan 255 ya. K sama dengan I ya. Ya, K sama dengan J sama dengan I ya, karena ada baris dan kolom ya. Kon ya sama dengan sum K ya, ya. Nah, berikutnya array ya, array yang telah mendapatkan probability-nya ya. Di sini ada perintahnya ya. Nah, berikutnya N, kita lanjutkan. Nah, ini peluangnya, simbolnya ya. Kalau yang Anda mau di copy paste di screenshot juga boleh ya. Di sini ada fungsi ya. Di sini Huffman ya, kode dictionary-nya itu this Huffman, this ya simbol dan pro ya. Function with ya, convert array to vector ya. Path size-nya sama dengan 1, for P sama dengan 1 to M, pengulangan for J sama 1 N, P-nya untuk pendeteksian barisnya ya. Per Q-nya 1 sampai dengan N untuk kolomnya ya. New ya, new space, passage sama dengan I, PQ ya, passage-nya passage plus ya N. Nah, berikutnya ya, di sini ya ada Huffman encoding yang tadi sudah ya. Di sini variable using ya, convert vector 2 array ya, array row ya. Untuk barisnya, array kolomnya satu-satu di awalnya ya. For tadi ini sudah ya. For X 1 to M, for Y sama 1 to N, back to kembali ke XY ya, using ya tuh ya. Back kembali ke XY sama dengan using pass C ya, fungsinya rcall ya sama dengan rcall, kolom tambah 1 ya, per SI PSI tambah dengan 1 N switch ya. ROM nya sama dengan ya sur row ditambah 1
kita lihat lagi ya, convertingnya ya, image from grayscale to RGB nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya fungsi dash mp gray to ya index 255, RGB nya in 2 RGB fungsi yang kita gunakan, dash dan map nya ya. Berikutnya image RGB discrete JPG. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Langsung saja saya jalankan ya. Kita baca dulu ya. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah hasil daripada kompresi ya, gambarnya. Nah, ini. Nah, kita coba cek ya. Ya, saya simpan. Ini save as Zebra ya, Zebra 1.jpg aja ya. JPG Oke, setelah saya simpan, saya buka dengan ini, dengan paintbrush ya, pakai paintbrush yang Zebra 1. Lihat hasilnya, kita lihat, kita ditekan. Nah, kita bisa lihat ya, yang Zebra asli itu ya, dia itu adalah 151. Yang Zebra objek yang pertama JPG itu adalah 151 KB. Setelah dikompres Zebra 1 JPG, dia itu Zebra 1 JPG dia jadi 107 KB ya. Itu dengan metode Huffman ya, kita bisa berhasil mengkompres ya yang ini ya, nilai ini. Oke, saya rasa untuk kode metode Huffman selesai ya. Baik, berikutnya adalah metode run length encoding atau RLE ya. Ini pemampatan citra ya, dengan metode RLE dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai ya, PQ ya. Untuk setiap baris piksel, nilai pertama P menyatakan derajat gabungan, sedangkan nilai kedua Q menyatakan jumlah piksel berurutan yang memiliki derajat gabungan tersebut, dinamakan run length. Baik, saya langsung saja pada studi kasusnya menggunakan metode run length encoding. Ya, untuk mengkompresi citra menggunakan metode RLE ini, terlebih dahulu matrik dari intensitas warna yang terdapat pada citra ya. Terlebih dahulu matrik dari intensitas warna citra, matriknya diperoleh melalui aplikasi MATLAB ya, dengan algoritma sebagai berikut ya. Pada citra yang ingin ditentukan matriknya dan skripnya, maka harus berada di folder yang sama ya. Nanti walaupun skripnya dengan Octave sama ya, instruksinya dengan MATLAB. Nah, di sini program dijalankan ini seperti IMG sama dengan Imret. Kita baca file ya, disimpan dalam variabel IMG ya, nama file kita, formatnya apa ya. Nah, berikutnya nanti ASCII UNT8 ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, citra grayscale format PNG-nya. Pada citra grayscale format PNG diperoleh matriks sebagai berikut ya. Nah, di sini adalah mulai dari 254 ini matriknya. Ini kita lihat dulu ya barisnya. Barisnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, barisnya 8, kita hitung kolomnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti berdonasi 8 kali 8. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini.
Ya, ini selanjutnya ditentukan kode RLE dari pasangan nilai matrik di atas ya. Kode RL ini diperoleh dari pasangan tes warna dan banyaknya intensitas warna yang muncul ya secara berurutan arah X aksis ya berdasarkan matrik di pasangan nilai. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pada baris pertama ini ya, pada baris pertama 254 ya dengan 8 kali ya, 8 kali kolom ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris 54 8 kolom sama ya. Yang muncul itu artinya 254 semua nilai munculnya sebanyak 8 kolom. Baris kedua juga 254 sebanyak 8 kolom. 254 munculnya 8 kolom, 254 munculnya 8 kolom. Berikutnya di sini adalah 163 ya. 163 kita lihat koma 6. Artinya dia itu munculnya 1 2 3 4 5 6 kali koma. Berikutnya adalah 159 1 kali, 188 1 kali. Berikutnya ya 121 ya, kita bisa lihat munculnya 6 kali, 113 1 kali. Ya, berikutnya 165 1 kali, 128 6 kali, 121 1 kali, 169 1 kali. Nah, kode berikutnya adalah kode RL yang diperoleh adalah berarti ya kita bisa lihat di sini ya. 254 pada baris pertama yang 8 kali muncul, 254 8 kali muncul, 254 8 kali muncul, 254 8 kali muncul. Ini kan berarti baris 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Berikutnya 2 3 5 7 kali muncul ya. Berikutnya 163 ya. 6 kali muncul, 159 1 kali, 188 1 kali, 127. Nah, sampai dengan 169 ya. Nah, kode RL di atas bermakna bahwa intensitas warna kode 254 munculnya sebanyak ya, kita lihat adalah 32 kali ya. Berarti 8 kolom kali 4 baris nih. Ya, berarti 8 kali 4 32 ya. Nah, ini ya 32 kali secara berurutan ya arah X aksis ya. Intensitas warna kode 235 muncul 7 kali. Intensitas warna kode 237 ya, 235 tadi itu ya. Kode 237 muncul 1 kali dan seterusnya. Pasangan yang dihasilkan sebanyak 15 sehingga kita memiliki 30% ya. Itu berarti ada dari mana pasangan yang dihasilkan sebanyak 15 ya. Kita bisa lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti ada 15 sehingga memiliki ya 30 piksel. Nah, ukuran citra awal ya sama dengan 64 kali 3 bit, yaitu berarti 992 bit. Nah, ini ukuran citra awalnya ya. Nah, ukuran citra setelah dikompresi ini berarti ya kita bisa lihat 30 ya piksel ya dikali 3 bit ya. 3 bit sama dengan 90 bit. Maka rasio kompresinya itu adalah 90 per 192 ada 0,6875. Hal ini berarti bahwa citra terkompresi sebesar 46,9%. Ini kalau dikali 100% berarti 46,9%, lebih kecil dari ukuran citra semula. Nah, itu kalau menggunakan tadi ya metode RLE ya. Paham ya sampai di sini ya. Di sini saya kasih keterangan nih ya. Di sini ya aksisnya kode muncul 7 kali dan sisa warna kode 237 muncul 1 kali. Jadi pasangan ini dihasilkan sebanyak 15. Nah, pasangan ini memiliki berarti jumlahnya pasangan ini dikali dengan pasangan ini 15 kali 2 berarti 30 piksel. Paham ya? Ukuran citra awalnya ini adalah 64 bit ya, karena 8 ya, 8 kali 8 ya 64 kalinya berarti 3 bit ya. 3 bit jadi 192 bit
ya. Paham ya sampai sini 64 tuh dari ya 8 kali 8 ya. Lihat di sininya ya, barisnya 8, kolomnya 8 ya, kali 3 bit ya, dari 3 kali 3 bit berarti 192 bit. Baik ya, rasio kompresinya itu berarti 90 ya per 192 ya, 0,4687. Hal ini bahwa citra terkompresi sebesar 46,9% ya, lebih kecil dari citra semula. Oke, saya rasa itu metode algoritma dengan RLE ya. Oke, saya rasa jelas ya untuk metode RLE ini. Saya lanjutkan dengan tampilan daripada instruksi programnya ya, dengan Octave. Baik ya, untuk model RLE atau run length encoder ya, ini adalah listing perintah programnya pakai MATLAB, tapi pakai Octave juga bisa ya. Nah, ini Anda bisa di sini Anda bisa lari ke YouTube ya, ke linknya youtube.com ya. Nah, itu nanti ketik aja di sini Kamles Acarya MATLAB ya. Nah, ini adalah perintah daripada model ya algoritma RLE ya, dimana ya kalau kita lihat di sini ada set ya kuantifikasi parameternya ya, berikutnya baca input objeknya ya. Kita bisa di sini bisa menampilkan PNG, JPG, PNG, tip ya, select buka file ya, file info ya, berikutnya input image-nya ya, terus setnya, ukurannya ya. Ini semua Anda tinggal bisa link di sini ya, alamatnya. Nah, ada saya blok begini biar kelihatan, bisa di screenshot ya. Nah, ini adalah menggunakan MATLAB ya, atau menggunakan Octave bisa juga dijalankan perintah ini. Nah, dari sini ya mengambil objeknya ya, kalau kita jalankan objeknya seperti kameramen ya. Nah, yang kita kompres ya, ini kita kompres hasilnya. Nah, ini hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini file yang dikompres ya, pasti akan berbeda dengan aslinya ini ya. Ini hasilnya bisa kita download ya, hasil kompresnya ini ya dari model RLE. Saya rasa itu cukup ya untuk yang RLE ya.